wabarakatuh. Selamat datang di channel Reni. Kali ini Reni akan menjelaskan tentang RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dalam rangka mengaplikasikan program pembelajaran yang telah ditulis di silabus, guru harus menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. RPP merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran maksimal di kelas untuk setiap kompetisi dasar. Oleh karena itu, apa yang tertulis dalam RPP memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian dan penguasaan kompetisi dasar. Di Indonesia sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan kurikulum, dan sekarang Kemendikbud merubah perangkat yaitu RPP dirampingkan menjadi satu lembar. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Ini berdasarkan Permendikbud nomor 41 tahun 2007. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator dan beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan ini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif termasuk meyakinkan pembelajaran untuk mau terlibat secara penuh. RPP disusun setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan pembelajaran di satuan pendidikan. Setiap pendidikan pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk 1. Mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. 2. Memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki sekolah. 3. Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Maksud dari prinsip ini adalah efisien berarti penyusunan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan waktu yang banyak dan tenaga. Efektif berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berorientasi pada murid berarti penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid di kelas. Untuk format penulisan RPP ini bebas dalam membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip penyusunan RPP. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan RPP mengikuti prinsip-prinsip rencana pembelajaran menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses. Terdiri dari 1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. 2. Bersifat fleksibel. 3. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. 4. Mengembangkan budaya membaca dan menulis. 5. Disusun untuk setiap kompetensi dasar. 6. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP. 7. Keterkaitan dan keterpaduan. 8. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Format RPP diantaranya 1. Guru dapat menggunakan format RPP yang telah dibuat. 2. Guru dapat pula memodifikasi format RPP yang sudah dibuat sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi kepada murid.
Jumlah komponen minimal dalam RPP 1 lembar dalam Surat Edaran Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019. 1. Ada 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Komponen yang lainnya adalah pelengkap. 2. Identitas dapat berupa nama satuan pendidikan, kelas, semester, tema atau mata pelajaran, dan alokasi waktu. Yang ketiga, ada tujuan pembelajaran, ditulis dengan merujuk kepada kurikulum dan kebutuhan belajar murid. Kegiatan belajar asesmen dalam RPP ditulis secara efisien. Yang keempat, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. Ia mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang keenam, penilaian hasil pembelajaran. Itu saja penjelasan tentang RPP. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.